Jadi penggabungan niat itu ketika diteliti oleh para ulama itu ada dua jenis. Yang pertama, ibadah digabung dengan non ibadah. Nih, penting ya. Ibadah digabung non ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah digabung dengan ibadah. Ibadah digabung ibadah ya mau poso Senin saiki mamon poso Yaumul Bid mbek poso Saban. Iku ibadah dengan ibadah utawa salat tahiyat masjid mbek salat qobliyah zuhur misalnya atau qobliyah asar. Itu jenenge ibadah dengan ibadah. Oh, jadi yang pertama itu ibadah dengan non ibadah itu juga bisa digabung. Dan sah dan bahkan mungkin kita sering menggabung tidak terasa itu. Di antara dalil penggabungannya ini. Jadi menggabungkan ibadah dengan selain ibadah boleh dan sah nggih. Asal nggih selain ibadah tadi tidak melanggar syariat. Nek melanggar syariat enggak boleh nggih. Contohnya apa? Niat ibadah haji sekaligus berdagang. Dalilnya ayat Al-Qur'an laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Nggih. Yani tidak mengapa atas kalian, tidak ada dosa nggih, jika kalian itu berdagang nggih. Mencari untung karena keutamaan yakni fadlan min rabbikum dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka boleh sampean budal haji mbek ngiras dagang. Jadi ku jenenge menggabungkan oleh pahala haji oleh dagang. Maka jenenge menggabungkan ibadah dengan non ibadah. Contohnya apa meneh? Puasa ya, puasa kan ibadah. Digabungkan non ibadah. Yakni apa digabungkan mbek diet. Dia niat puasa mbek niat diet. Boleh ndak? Boleh. Boleh sah. Ini jenenge dua amalan, yakni amalan ibadah mbek amalan nggoiru ibadah nggih. Jadi wong wedok sing lemu iku timbang karo diet nganggur sekalian poso oleh ganjaran poso oleh opah diet itu. Nah, itu jenenge menggabungkan ya. Dan ini boleh. Ada yang berpikir jangan-jangan karena niatnya dua itu misalnya diet tadi. Mungkin poso soalnya karena diet ya dari tidak dapat pahala puasanya karena digunakan untuk diet. Apa pendapat seperti itu gimana? Dalilnya ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 yakni tentang haji. Haji itu boleh digabung mbek dagang, apalagi puasa mbek diet juga boleh. Dan mungkin bukan diet saja ono neh, ben mbek sehat misalnya. Kan sakit mawon. Ketiga ngirit. Ngirit. Oh, niatnya akeh dan itu dapat semua boleh. Aku tahu ngirit. Gitu. Boleh itu nggih. Dalile tentang haji. Dan ini dikembangkan untuk ibadah lainnya tidak harus hanya haji itu. Wong haji aja boleh kok. Ambek dagang niate. Iku ana ning gone surat Al-Baqarah ayat 198 digabungkannya amal ibadah dengan amal non ibadah itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk itu keutamaan dari Allah, dikei kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Berarti itu salah satu dalil yang tersirat dalam Nggih. Al-Qur'an ya. Nggih. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 198 tentang haji itu ada. Faktik tulis faktik. Tulis kok. Aku faktik aja. Al-Baqarah ayat 198. Terus kemudian contohnya lagi misalnya sampean niat iktikaf mergo nang omah ngongkep, ning masjid iku ana AC, ning masjid wisan nggih. Ah ning masjid ae ben ambek adem sekalian iktikaf. Sah napa mboten iktikaf? Sah gitu. Ya adem ya lah. Nah gitu. Nang omah kan ngongkep ora ndek AC, ora ndek kipas angin misale. Ya wis budal ning masjid wae sekalian iktikaf, sekalian deres ngaji, malah oleh reno-reno. Kan ngoten. Sekalian ketemu kanca silaturahim. Lho oleh akeh. Niate ora kur siji sebenarnya. Kita tidak sengaja sebenarnya banyak niat di dalam satu ibadah itu. Utawa itikaf niat tembe bentuk takjil misalnya poso-poso ngene. Sama saja itu. Boleh nggih. Terus kemudian penggabungan ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi ibadah itu ada ibadah yang disyariatkan, itu hukumnya ada dua, wajib dan sunnah, gitu. Maka penggabungan ini harus ada keduanya itu harus dilibatkan. Gitu. Jadi penggabungan yang pertama wajib dengan wajib.
Yang kedua, wajib dengan sunnah. Ini dicatat monggo. Monggo iki rumit sebenarnya iki. Rumit pembahasan ini sebenarnya ini. Jadi wajib dengan wajib, wajib dengan sunnah, sunnah dengan sunnah. Kalau sunnah dengan sunnah sepakat para ulama boleh dan sah. Kalau wajib dengan wajib, mbek wajib dengan sunnah bisa sah keduanya, bisa sah salah satunya, bisa tidak sah dua-duanya. Rumit toh? Ya ngono rekamane wae kok ngono repot kari yo nulis atuh-atuh wae kok nek anu nyetel rekaman. Yang penting dicontohkan ya. Nggih, nggih to. Nggih. Ya. Nggih, jadi ibadah dengan ibadah pertama wajib dengan wajib. Terus kedua wajib dengan sunnah. Tiga sunnah dengan sunnah. Untuk sunnah dengan sunnah sepakat para ulama sah dan boleh dan dapat pahala. Tuh, untuk wajib dengan wajib dan wajib dengan sunnah bisa sah dua-duanya, bisa sah salah satunya, bisa tidak sah dua-duanya itu. Contoh, wajib dengan wajib. Jadi wajib dengan wajib itu dipelanggar ulama kalau wajib digabung wajib dalam hal sholat wajib dengan sholat wajib maka tidak sah, itu sudah dipatoki oleh para ulama, nggak boleh, tidak sah. Maksudnya apa contoh? Nggak bolehnya wajib dan wajib. Contohnya misalnya sampean sholat safar, misalnya safar ning kono kan ono jamak asar mbek duhur kan dikarek loro-loro to, terus sholat loro tok iki tak gabung mbekan kosor asar misalnya dhuwur mbek asar ke paling mokor loro tok dadine. Nah iku haram, ndak boleh. Ngerti maksudnya? Wajib mbek wajib digabung. Itu enggak boleh, enggak sah. Dalam hal salat. Contohnya sampean safar kan oleh keringanan ngosor salat asar atau jamak atau ngosor. Jamak dan kosor bisa nggih. Misalnya utawa jamak tok juga bisa. Misalnya jamak asar dijamak ambek duhur. Oke, akhirnya sholatem mokor 4 rakaat tok jamak misalnya gak ngosor nggih. 4 rakaat tok mbok niati ambek salat asar, salat duhur. Maka ini tidak sah. Iku sudah diplanggeri wis gak kena utek nih kuwi. Terus kalau di luar ibadah maka bisa sah dua-duanya, bisa salah satunya nggih. Nek di luar ibadah bisa sah dua-duanya, bisa salah satunya nggih. Contoh yang pertama, misalnya keluar sesuatu dari kemaluan adalah hadas kecil, gitu. Nggih. Terus keluar mani atau darah haid dari kemaluan hadas besar sekaligus hadas kecil. Dan ini untuk mensucikannya bisa digabung hanya 1 kali mandi besar, maka hadas kecil ikut hilang. Ini penggabungan antara yang wajib dengan wajib. Karena apa sholat wajib wudu, apa sholat wajib mandi jinabat, keduanya hanya dari 1. Maka dapat 2 nih, niati ambek wudu sampai dapat pahala 2. Ada contoh lain, puasa contohnya. Puasa diniati 2 wajib sama wajibnya. Misalnya bulan Ramadan puasa wajib. Terus diniati yang kedua, saya pernah nandar kalau begini-begini saya mau puasa, itu diniatkan jadi 1 di bulan Ramadan. Yang penting kan itu kan wajib maksudnya. Bulan Ramadan kan puasa wajib. Nggih, wajib. Terus terus saya gabungan, saya pernah punya nandar. Nadar napa? Ya, nandar nanti kalau saya diterima begitu saya mau puasa. Nah, ini kan hukumnya kan wajib. Kan harus dijalankan. Nah, itu kan dijalankan pada waktu bulan Ramadan. Digabung dengan nandar saya tadi. Maka tidak sah. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Maka wajib dengan wajib itu bisa batal dua-duanya, bisa batal salah satunya, bisa sah dua-duanya. Butuh penelitian, butuh fikih, butuh penelitian. Jadi repot Pak memang Pak.
Jadi nek sampean puasa Ramadan sampai puasa nadar, maka yang sah hanya salah satunya saja. Yang satunya tidak sah. Yang sah apa nih? Yang sah ya puasa Ramadan nih. Nadar kok isih puasa neh bar Ramadan itu. Jadi nganggur itu nggih, nganggur nggih. Waktunya nadar kan tidak ada Ramadan. Terus contoh mana? Haji. Dia belum pernah haji, terus pergi haji, terus sampai mbadali bapake. Ya. Badal haji ku hajinya juga wajib, hajinya dia sendiri karena belum haji dia juga wajib. Maka menggabungkan dua hal yang wajib ini tidak sah. Yakni sah salah satunya saja, yakni sah hajinya dhewe tok. Badale gak sah. Itu diantara contohnya para ulama. Kita mencari contoh pun bingung. Masalahnya apa? Memang rumit nih. Kalau diberi contoh lebih mudah. Lanjut ya. Panjang mari ini. Terus kemudian contoh yang wajib digabung dengan sunnah. Contohnya ini. Tahiyat masjid digabung sholat fardu. Jadi sampean komah, tahiyat masjid saja, bareng tok masjid wis komat. Maka sampean niatkan nggih sholat fardu tersebut sekalian tahiyat masjid, sampean dapat 2 pahala. Sedangkan rakaatnya kan enggak sama. Enggak apa-apa. Karena nanti ada dalil sendiri tentang sholat tahiyat masjid itu yang penting sholat dulu tidak langsung duduk. Pokoknya yang penting sholat tidak langsung duduk. Maka diniatkan seperti itu sudah selesai. Itu menurut pendapat para ulama. Ya. Sah dua-duanya. Ya. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad SAW kan menganjurkan untuk sholat tahiyat masjid. Tapi tidak pernah ada riwayat Nabi secara fi'liyah mengerjakan sholat tahiyat masjid. Tapi Nabi Muhammad ketika masuk masjid langsung sholat. Maka itu indikasi bahwa sholat tahiyat masjidnya Nabi digabungkan dengan sholat tersebut. Mulai Nabi itu sholat qobliyahnya di rumah, terus kemudian masuk masjid langsung ngimami sholat jamaah itu. Tidak mengerjakan tahiyat masjid. Maka ini masuk kategori penggabungan. Masuk Nabi tidak tahu sholat tahiyat masjid belas? Enggak. Cuma kita tidak tahu hadis khususnya. Tapi secara umum Nabi ketika masuk masjid langsung sholat itu. Maka ini masuk kategori di situ. Kata-kata masuk masjid sunnah surat tahiyatul masjid itu enggak ada tahiyatul masjid. Tahiyat masjid itu hanya penamaan para ulama. Penamaan ulama. Hadisnya yang penting sholat. Masuk masjid. Sholat. Jangan dulu sebelum sholat 2 rakaat. Yakni minimal 2 rakaat. Maka 4 rakaat juga boleh. Berapa rakaat yang penting sholat di masjid tersebut. Ya nama saja, membuat nama aja agar supaya mudah. Tahiyatul masjid. Kemudian wajib dengan sunnah lagi. Ini pengenlah ganjaran, ulama menerangkan juga. Membaca salam hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Ya ini apa? Salam sebagai penutup sholat hukumnya wajib. Salam sebagai doa hukumnya sunnah. Maka para ulama menganjurkan ketika kita ingin dapat pahala lebih, ketika kita salam, kita niatkan juga dengan doa. Maka ini penggabungan salam sholat itu wajib, doa itu sunnah. Maka ini boleh dapat 2 pahala. Dapat pahala menutup sholat, dapat pahala doa. Doa untuk siapa? Ya assalamualaikum untuk orang yang di sampingnya. Tapi salam ini tidak wajib dijawab. Muga sing jawab kok batal salate. Waalaikumsalam. Contoh lagi yang berbahaya diantaranya wajib dan sunnah digabungkan. Itu bisa tidak sah dua-duanya. Contohnya makmum masbuk. Barang tuk masjid imamnya wis ruku. Terus kemudian dia takbir pisan tok, ambek sekalian ruku. Allahu Akbar langsung. Dia mengatakan iki takbiratul ihram tak gabung takbir intikal. Maka ini tidak sah dua-duanya. Karena takbiratul ihram itu harus keadaan berdiri tegak.
Mulai sampai nek dadi makmum masbuk langsung takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, beri tegak. Bar kuwi langsung meskipun gak baca takbir karena takbir intikal iku sunnah, langsung ruku itu saja sudah sah. Pengen cepet-cepet ora sempat muni Allahu Akbar langsung ruku. Maka itu sudah sah karena mengharapkan satu rakaat dari imam, yakni barang siapa menemukan ruku maka dia sudah menemukan rakaat. Maka sampai nek keri ojo langsung Allahu Akbar langsung ruku, bukan. Allahu Akbar dulu, baik sedekap atau tidak terserah karena sedekap itu sunnah, nggih. Ngene tok ya Allahu Akbar ngene tok bisa, nggih. Terus langsung ruku. Yakni takbirnya dalam keadaan berdiri diniati takbiratul ihram karena takbiratul ihram itu wajib. Mulane makmum keri ojo langsung ruku, ora takbir, rasah niku. Moko gak takbiratul ihram gitu. Kalau masbuk pada waktu sholat imam itu mau sujud setelah selesai ruku, tapi yang datang itu tadi takbiratul ihram dengan berdiri, terus akhirnya dia sujud, itu mendapatkan satu rakaat enggak? Tidak. Tidak. Dia berdiri takbiratul ihram kemudian langsung ruku, maka dia mendapatkan ikut saja tapi nggak mendapatkan rakaat. Dia harus mendapatkan rakaat ruku. Ini sujud nggak mendapatkan. Dia harus mendapatkan ruku. Nah, hadisnya itu sahabat Nabi yang ruku sambil berjalan itu. Bahkan sambil berjalan itu zaman Nabi itu ruku sambil berjalan ya. Terus kemudian wajib dengan sunnah contohnya ya, ngondok poso Ramadan mbek sekaligus poso Syawal misalnya. Wah kan bar Ramadan terus Syawal kan. Akhirnya dia wah iki poso Syawal iki ngiras-ngirus ngondok Ramadan itu. Maka tidak sah. Yang sah poso ngondok. Yang diutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Ketika yang sunnah dengan wajib digabungkan, ketika dinyatakan tidak sah, maka yang tidak sah itu yang sunnah itu. Berarti JS sae ngondok. Mulane nek sampean nek iso aja digabung, sampean ya salat puasa sunnah Syawal dulu, engko ngondoke ngguri karena ngondok puasa iki tegang waktu, diberi tegang waktu oleh Nabi sampai puasa berikutnya. Jadi panjang waktune. Nek puasa Syawal kan hanya 1 bulan Syawal itu saja. Makanya puasa Syawal dulu saja, ngondoknya belakangan enggak apa-apa itu. Tadi Ustaz, saya kembali kepada masbuk tadi. Jadi beberapa itu memang saya beberapa pendapat. Ada yang pendapat demikian. Karena sholat itu membaca Fatihah itu wajib. Nah, yang datang itu kan dia kan enggak membaca Fatihah atau mendengarkan. Dia karena imamnya langsung ruku, takbiratul ihram Allahu Akbar, akhirnya ruku. Nah, ada pendapat karena dia enggak mengalami membaca Al-Fatihah. Membaca Fatihah atau mendengarkan bacaan Fatihah imam, maka itu tidak dianggap satu rakaat. Itu gimana? Itu kekhususan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibantah dengan logika kita. Ya. Karena apa? Karena bacaan Al-Fatihah itu wajib baik bagi makmum maupun imam. Itu yang paling sahih. Yang paling sahih ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Nek makmum kira-kira imamnya jahar gak baca, itu ada memang. Tapi yang paling sahih setelah kula teliti kula baca banyak, itu yang paling sahih itu semuanya wajib baca. Ya. Terus kemudian untuk makmum masbuk dikecualikan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni orang yang ketinggalan sholat langsung ruku itu tidak disuruh oleh Nabi untuk mengulangi salatnya atau menambah rakaat, tidak disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa pengecualian bagi makmum masbuk, maka tetap sah. Karena ada dalil langsung jelas. Nek sampean sengaja gak baca, lah itu lain. Sengaja gak baca, padahal masih ada waktu untuk baca, maka lain, gak sah sampean karena apa? Al-Fatihah termasuk wajib. Ya misalnya Ustaz, masbuk tadi. Dia datang waktu imam itu sudah membaca surat. Dia enggak mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Nah, sedangkan dia mempunyai keyakinan apabila imam baca surat, membaca ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah supaya dapat rahmat. Sehingga dia enggak membaca Fatihah. Sedangkan dia juga enggak mengalami mendengarkan bacaan Fatihah imam. Gimana? Tidak mendengar bacaan imam tidak membatalkan sholat, tapi tidak baca Al-Fatihah membatalkan sholat. Maka lebih berat mana? Ya kita baca Al-Fatihah meskipun imam baca surat. Iya. Nanti di bab ini nanti masalah
sholat itu nanti ada, nanti tak terangkan rinci itu. Iya. Nggih. Walau- Walaupun imam baca ayat, kita tetap baca Al-Fatihah sampai selesai baru mendengarkan ayat. Itu ada keterangan detail nanti di sini di apa itu? Di Bulughul Maram di sarahnya itu ada keterangan detailnya itu. Pada suatu saat nanti. Yo sekarang disimpan dulu iki kok ora bar. Ya. Simpen dulu karena keterangannya panjang, yang jelas tetap baca itu bagi orang yang berpendapat baca. Oke. Tetap baca nggih. Nah, kula yakin sing baca itu apa itu untuk makmum maupun imam nggih. Terus kemudian nggih. Contoh sunnah dengan sunnah. Sunnah dengan sunnah ini sah dengan syarat, ono syarate. Waktunya bersamaan dan jenisnya berbeda. Waktune bareng jenisnya berbeda. Tapi nek waktune bareng jenisnya sama tidak sah. Contohnya piye? Waktune bareng jenisnya sama. Gong ditono contohnya kangelan. Wis mesti nggih. Jadi gini ya. Sunnah dengan sunnah itu sah dengan syarat waktunya bersamaan dan jenisnya berbeda. Contoh, sholat apa itu sampean bar wudu. Kemudian sampean masuk masjid, kemudian di situ sudah masuk manjing asar. Maka ada 3 tuntutan sholat. Sholat pertama syukril wudu, sholat kedua tahiyat masjid, sholat ketiga qobliyah asar. Gitu. Ini jenenge waktunya sama, jenisnya berbeda. Maka ini boleh digabungkan. Sampai teko langsung sholat 2 rakaat di sini 3. Wah, akeh ganjarane ta. Bisa tak tekrok. Iya ta? Isine 3. Maka ini dibolehkan oleh para ulama ya. Dibolehkan oleh para ulama ya. Namun ya, jika masih ada waktu nggih, di dhewek-dhewekno ku luwih afdol. Mergo apa nek dhewe-dhewekno satu salat dinilai kebaikan Allah 10 dilipat gandakan. Nek gak dhewekno hanya nilainya satu sing rangkepane niku wau gitu lho. Bedane situ. Mulane ning gone apa kaidah fikih makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan nggih. Apa saja yang amalannya itu lebih banyak maka lebih afdol itu. Mulane sampean teko salat tahiyat masjid, terus salat syukril wudu, terus salat qobliyah dhewe-dheweno maka pahalanya lebih banyak dan lebih afdol. Tapi ketika waktunya sudah mepet, maka ilmu ini dibutuhkan itu loh. Ilmu ini dibutuhkan gitu. Maka apa ning gone hadis juga walakinnaha ala qadri nasobik nggih. Nah, tetapi nggih kalian itu mendapatkan pahala nggih sesuai kadar kepayahan. Sesuai kadar kepayahan. Saya semakin payah pahalane semakin gede nggih. Nah, tergantung kelelahan, kesukaran, ya akeh nggih. Jadi tergantung iku nggih. Mulane sampean budal ngaji kok banyak halangan, hujan dan lain sebagainya lan golek mantel lan ning Indomaret golek mantel kresek. Wah iku pahalane lebih banyak itu. Nek mulih kepalane ora oleh. Makana aktsaru fadlan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Nek akeh penggaweane ya akeh keutamaane, tapi boleh digabungkan seperti tadi. Oleh 3 nggih. Terus kemudian lagi contoh lagi sing sama nggih, waktunya sama, jenisnya berbeda, yakni puasa poso Senin pas hari Yaumul Bid. Iki jenisnya beda, waktunya sama, maka ini boleh digabungkan niate. Diniatine gabung niate oleh sitoto, nek bo niate oleh loro. Gitu. Mulane innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau waktunya bersamaan tapi jenisnya sama, maka tidak sah. Sah hanya salah satunya saja. Contoh salat qobliyah zuhur iku ana pirang rakaat, Pak? 4 rakaat. 2. Kowe ngene, kepinteran iki. Allahu Akbar, rakaat diniati salat qobliyah zuhur loro. Ya toh, langsung diniati loro. Ya gak sah karena jenisnya sama. Itu harus dikerjakan sendiri. Qobliyah pertama, qobliyah kedua. Itu jenenge
Kepinteran niku. Jenenge apa? Jenisnya sama, nggih, waktunya sama itu nggak boleh digabung. Nggih. Sah salah siji tok moko oleh loro tok itu. Oleh loro tok gak sida oleh papat nggih. Contohnya traweh. Traweh kan 2 rakaat ping 8 langsung mbok niati dadi siji. Ini kan waktunya sama, jenisnya sama, maka tidak sah ya. Jadi seperti itu nggih. Nah. Jenenge iki at-tasyrik fin niyah nggih, menggabungkan niat nggih. Nah, ning kaidah fikih idza tama'at ibadatani min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtafa anhuma bi fi'lin wahidin idza kana maqsuduhuma wahidan. Ya, apabila ada dua ibadah sejenis berkumpul nggih, sejenis padha-padha salate misale jenisnya maksudnya nggih, padha-padha salate nggih, maka pelaksanaannya bisa digabung. Sing penting ana syaraté meneh, syaraté banyak nggih. Di antara para ulama memberi persyaratan ben sampeyan iso nengeri nggih. Jadi para ulama memberi dua persyaratan. Yang pertama ibadah itu dibagi dua. Yang pertama ibadah maksudah lidzatiha. Yakni keberadaan ibadah merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah. Contoh semua ibadah wajib. Contoh lagi sholat witir. Witir itu ibadah apa? Maksudah. Wis dimaksud. Yo witir waktune di situ itu. Terusan kemudian duha. Terus kemudian sholat rawatib. Mulanya sholat rawatib itu gak kena digabung ambek sholat fardune tidak bisa. Dan termasuk ulama mengatakan juga ibadah maksudah itu adalah 6 hari Syawal. Mulai Syawal gak kena digabung ninggone dengan Ramadan itu tidak bisa. Terus kemudian ibadah itu ono laisa maksudah lidzatiha. Keberadaan ibadah tersebut bukan merupakan tujuan utama. Jadi ibadah bukan tujuan utama keberadaannya ini. Ibadah tersebut bukan tujuan utama disyariatkan gitu. Ya, ibadah tersebut tidak tujuan utama gitu. Tujuan utamanya adalah yang penting amalan itu ada di kesempatan tersebut apapun bentuknya. Angel gitu. Yang penting amalan tersebut ada gitu, di kesempatan tersebut apapun bentuknya gitu. Contohnya apa? Cara mengetahui ini kudu roh dalile mega nggih. Contoh misalnya salat tahiyat masjid. Hadis Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolli rakaatain." Ketika nggih salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dia salat minimal 2 rakaat. Ojo duduk sisik. Mengko salat minimal ya 2 rakaat kecuali salat witir. Pokoknya yang penting salat dhisik. Terus para ulama sing penting mlebu masjid itu salat dhisik. Salat opo wae sing penting salat dhisik. Maka sampean salat syukril wudu nggih. Ya wis masuk tahiyat masjid sudah masuk. Walaupun waktu Jumat itu khatib sudah menyampaikan khutbah tetap ada disuruh oleh Nabi, pernah ada sahabat yang ketinggalan langsung duduk disuruh salat 2 rakaat. Walaupun khatib sudah iya. Meskipun ada ulama juga di kalangan Syafi'iyah mungkin itu ketika khutbah sudah dimulai tidak boleh sholat itu ada. Tapi sing riwayat hadis yang pernah kula dengar yang sahih itu ada sahabat yang masuk oleh Nabi disuruh sholat. Maka kita pilih yang itu saja. Meskipun obat kita sholat saja nggak ada masalah. Jadi idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolliya rak'ataini. Hatta yusolliya rak'ataini. Ketika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga dia sholat 2 rakaat, yakni minimal 2 rakaat. Dalam hadis ini Nabi menyarankan agar kita sholat 2 rakaat setiap kali masuk masjid sebelum duduk. Kan ngoten nggih? Artinya yang penting jangan langsung duduk. Tapi sholat dulu. Tidak harus sholat khusus tahiyat masjid, nggak harus. Bisa sholat wudhu, bisa sholat qobliyah dan lain-lain. Dari sini sholat ini bukan merupakan tujuan utama. Tujuannya apa? Yang penting ada amal yaitu sholat sebelum duduk. Ini jenenge bukan tujuan utama. Jadi sholat yang penting ada amal sholat. 2 rakaat minimal ketika masuk masjid, apapun bentuk sholatnya, maka sudah tahiyat masjid sudah masuk.
Mulane nek mbok niati mbek tahiyat masjid dapat pahala, nek gak mbok niati gak dapat gitu. Mulane innamal a'malu binniyat itu innamal a'malu binniyat itu masuk di semua amalan gitu. Mulane an-niyatu syartun lisairil amal gitu. Niat itu syarat untuk semua amal. Mulane sampean pengen oleh pahala akeh niate sing penting. Ki sampean pengen oleh pahala sedekah miliatan, nek ana wong sedekah miliatan aku cara sugih kaya kuwi aku ya wis sedekah ngono-ngono. Sampean iku ana hadise, sahih hadise. Sampean berarti oleh pahala sedekah miliatan tersebut meskipun gak dilipat gandano 10 kan wis iso sedekah sak miliar to. Ganjarane itu. Kan enak to, niat tapi yo ngono, niat iki tenanan. Somben umpama duwe tenan yo ngono lho. Heeh, engko nek duwe tenan ra sido. Ya ngoten. Kacau nek ngoten nggih. Ya. Jadi seperti ini boleh digabungkan ya. Ustaz, Nggih. saya mohon maaf khusus untuk hari ini. Nggih. Kami jamaah yang bisa pada waktu itu nanti kita selesaikan pengajian itu 4:30 tepat karena ada acara mengunjungi jamaah kita yang sakit. Untuk hari ini. Ini untuk hari ini saja. Hari ini selesai 4:30. Saat ini sampun setengah Kurang 5 menit, kurang 5 menit. kurang 5 menit. Nah ini kita menghargai ada Nggih. nanti diteruskan untuk minggu yang akan datang. Ini ada ibu-ibu yang tanya. Ini kekurangannya diteruskan besok aja gitu. Iya. Oh, insyaallah. Saya kalau nggak enak kalau ibu-ibu ini Nggih. nggak dijawab kok tak mutung malah. Oh. Nek kula mboten saged nggih mboten kula jawab, Pak. Enggak maksudnya waktu ini kan dia ya Ada tanya. Enten saudara kita yang sakit. Nggih, niku pasien ibunya.